wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modia. Saya berasal dari 4D AKK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi manajemen. Pada modul 1 yaitu berisi tentang pengantar akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem informasi akuntan sebuah perusahaan. Akuntansi manajemen fokus pada penyediaan informasi bagi kepentingan internal untuk pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Struktur organisasi dan peran akuntan manajemen, kode etik, dan perilaku etik akuntansi manajemen. Kegiatan belajar 1. Akuntansi manajemen, sejarah dan arah perkembangannya. Memahami akuntansi manajemen akan lebih baik jika dimulai dengan memahami sejarah awal lahirnya akuntansi manajemen atau akuntansi secara umum. Jika mengacu ke arti kata accounting atau the account yang semenjak manusia bias berhitung. Bukti lain tentang keberadaan akuntansi adalah ditemukannya catatan pada lempengan-lempengan tanah liat oleh bangsa Mesir dan ditemukannya catatan pada daun-daun papirus pada zaman Babilonia kuno. Bahkan, temuan yang lebih kontroversial adalah bahwa penduduk Roma pada masa itu sudah mengenai konsep depresiasi. Yang A adalah sejarah singkat akuntansi keuangan. Akuntansi yang lahir pada abad 15 adalah akuntansi keuangan. Pada awalnya, akuntansi hanya sekedar alat pencatatan, kemudian berkembang sebagai alat pertanggungjawaban dari seorang yang membantu mengurus harta orang lain atau disebut dengan manajemen kepada pemilik harta tersebut. Jadi, akuntansi digunakan untuk manajemen untuk melaporkan pengelolaan perusahaan kepada pihak di luar perusahaan, dalam ini adalah pemilik. Lalu yang B itu sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada abad ini terjadi integritas perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal. Misalnya pada industri tekstil, kereta api, dan perusahaan-perusahaan dagang seperti Sears, Reebok, dan Woolworth. Dengan demikian, perusahaan memerlukan alat baru yang bisa membantunya dalam proses manajemen. Di samping itu, manajemen juga memerlukan informasi lain untuk melakukan transaksi data, rangka pengukuran kinerja masing-masing untuk unit produksi. Yang C adalah pengaruh teknologi terhadap akuntansi manajemen. Sejak kelahirannya, akuntansi mengalami perkembangan pasang surut, terutama sekali akibat perkembangan teknologi. Pertama, kemajuan teknologi telah secara langsung mengubah teknologi pemrosesan data menjadi informasi. Yang kedua, akuntansi sebagai sistem persimpulan aspek ekonomi dari konstelasi yang telah berubah itu. Dan yang ketiga, pada lingkungan makro, tempat beroperasinya unit-unit mikro, telah terjadi perubahan besar pada teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Yang D, arah perkembangan akuntansi manajemen, yang dimana sejalannya dengan perubahan tersebut, alat dan teknik-teknik akuntansi manajemen juga mengalami revolusi yang sangat cepat. Arah perkembangannya sangat ditentukan oleh arah perkembangan praktik bisnis. Teknik-teknik dan alat-alat yang telah mengalami dan akan terus berkembang di masa yang akan datang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Fitur teknologi informasi seperti kecepatan proses, ketepatan, dan kemudahan penggunaannya menjadi salah satu alasan penggunaannya dalam aktivitas manajerial. Beberapa perusahaan juga telah menerapkan Enterprise Resource Planning, yaitu sebuah sistem database tersentral yang menghubungkan seluruh bagian dalam organisasi dan memungkinkan akses real-time dari berbagai fungsi organisasi. Lalu yang nomor 2 itu Electronic Data Interchange atau bisa dibilang dengan ED. ED ini sangat dibutuhkan dalam sistem perdagangan berbasis teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat cepat. Banyak perusahaan memanfaatkan informasi dan teknologi ini dengan membuka perdagangan secara elektronik atau
e-commerce, pertukaran data, penggunaan barcode sehingga dapat memangkas kos produksi dalam jumlah yang signifikan. Pertukaran ini juga memungkinkan pembinaan hubungan antara konsumen dan produsen yang lebih baik sehingga memperkokoh keunggulan kompetitif perusahaan. Yang C, Supply Chain Management atau bisa disebut dengan SCM. Penerapan EDI menjadi bagian dari penerapan rantai nilai manajemen. Rantai nilai manajemen atau Supply Chain Management merupakan bentuk pengelolaan hubungan yang terjadi mutlak dari perolehan bahan baku, proses produksi hingga distribusi ke agen dari retail. Yang keempat adalah Theory of Constraints atau TOC. TOC merupakan bagian dari akuntansi, melainkan suatu manajemen yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya tersebut. Kelima ada Just in Time atau JIT, adalah sebuah filosofi tentang perbaikan berkesinambungan melalui pengurangan pemborosan secara terus-menerus. Filosofi ini diterapkan dalam berbagai unit kegiatan, misalnya pada unit pabrikasi. Sebagai contoh, dalam bidang produksi, filosofinya adalah produksi yang dilakukan sesuai pesanan saja. Lalu yang keenam ada Computer Integrated Manufacturing atau CIM, merupakan teknologi produksi berbasis mesin atau robot sejak desain produk hingga produk siap dikirim ke konsumen. Yang ketujuh itu ada Customer Orientation, terjadinya pergeseran orientasi dari orientasi produk ke arah orientasi konsumen. 8 adalah Target Costing. Dalam kondisi persaingan yang ketat, harga jual merupakan salah satu faktor bersaing. Sebuah perusahaan tidak bisa menentukan harga jual melebihi harga pasar. Yang kesembilan ada Activity Based Management atau ABM. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perubahan cara kerja. Perubahan cara kerja berarti menciptakan aktivitas baru atau mengubah cara melakukan aktivitas lama. ABM adalah suatu sistem yang luas dan menyeluruh yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas untuk menciptakan nilai atau value bagi konsumen serta memperoleh laba dari nilai value yang disediakan. Yang ke-10 adalah Time Driven Activity Based Costing atau bisa disebut TDABC. Semua kehidupan dan aktivitas manusia dilingkupi oleh 3 dimensi, yaitu dimensi waktu, ruang, dan gerak. Apapun aktivitas yang dilakukan akan selalu dipengaruhi dan dibatasi oleh waktu. Dengan demikian, waktu merupakan salah satu kendali yang dapat digunakan dalam melakukan analisis dan implementasi TDABC. Ke-11 adalah Lean Manufacturing, adalah pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi segala bentuk pemborosan melalui perbaikan berkesinambungan untuk memenuhi keinginan konsumen yang menghendaki kesempurnaan dari produk atau jasa yang diterimanya. Learning Manufacturing sebenarnya sebuah metodologi yang didesain untuk mempertahankan aliran produk yang berkesinambungan dalam pabrik tetapi tetap fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan permintaan pasar. Ke-12 itu adalah Six Sigma. Six Sigma didefinisikan sebagai metode yang sistematik dan terorganisasi untuk program-program peningkatan strategi serta program pengembangan produk dan layanan baru. Yang ke-13 itu ada Balance Scorecard atau BSC. Metodologi ini kemudian dikenal dengan nama Balance Scorecard. BSC umumnya digunakan untuk mengklarifikasi dan memutakhirkan strategi bisnis, mengaitkan tujuan organisasi dengan anggaran tahunan, mengizinkan perubahan-perubahan dalam organisasi, dan meningkatkan pemahaman terhadap visi dan misi kepada semua anggota. Yang ke-14 itu ada metodologi campuran atau hybrid metodologi. Meskipun program-program perbaikan berkelanjutan dapat membantu organisasi meningkatkan operasi
organisasi dalam banyak aspek. Program tersebut belum efektif dalam menyelesaikan seluruh masalah dan dalam organisasi.